Shalom teman-teman semua, teman-teman youth teens buat Tuhan di tempat ini. Apa kabarnya semua? Pasti luar biasa. Kak Jos bersuka cita karena kita tiap hari bahkan tiap minggu sampai hari ini terus mengalami kebaikan Tuhan. Buktinya kita semua masih diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Yang pastinya karena kita sudah memasuki bulan Desember, sebentar lagi teman-teman kita akan merayakan Natal ya, yaitu kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, hari ini Kak James akan sharing dengan judul The Waymaker. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, di kesempatan ini Tuhan, lewat tayangan video YouTube ini Tuhan, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Urapi Kak James yang akan menyampaikan, biar yang disampaikan ini adalah kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan bahas satu tema, yaitu The Waymaker, pembuat jalan. Nah teman-teman, kita sering banget dengar lagu Waymaker ya, tapi hari ini Kak James juga dapatkan menjelang teman-teman, nanti kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kak James dapatkan tema ini, Waymaker. Nah, kisah ini teman-teman, Kak James akan ambil bermula, kita tarik sedikit ke belakang ya teman-teman ya, yaitu bermula dari peristiwa penciptaan manusia di bumi ya teman-teman. Jadi Tuhan menciptakan manusia waktu itu di Alkitab Kejadian. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, betul ya teman-teman ya. Namun sebuah kesalahan terjadi, yaitu apa? Yaitu manusia jatuh dalam dosa teman-teman. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa ketika Tuhan melarangnya untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi mereka memakannya. Disitulah kejatuhan manusia yang pertama. Nah teman-teman, dosa yang dilakukan Adam dan Hawa ini bukanlah hal kecil teman-teman. Kenapa? Karena dampaknya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena dampaknya itu adalah kejatuhan manusia ini membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Ya, jadi kejatuhan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa membuat hubungan kita manusia dengan Tuhan Sang Pencipta itu berbeda lagi teman-teman. Kalau dulu kita, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia itu sangat dekat dengan Tuhan, bahkan hampir sama dengan Tuhan ya. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu tidak seperti itu lagi teman-teman. Nah, teman-teman mesti tahu bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Dengan kata lain teman-teman, Allah telah mendesain kita semua nih manusia, yaitu untuk hidup bersama dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, Tuhan itu mendesain diri kita manusia untuk hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup bergaul erat dengan Tuhan. Karena itulah gambar dan rupa kita. Kita diambil dari gambar dasar, yaitu gambar Allah sendiri. Nah, jadi teman-teman mesti pahami betul bahwa kita ini didesain untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tapi karena kejatuhan manusia ini sangat berbahaya teman-teman. Nah, mari kita kilas kembali ya teman-teman ya, mengenai proto-evangelium. Dulu Kak James pernah sampaikan ini. Kak James akan ulangin sedikit. Proto-evangelium ini, atau diartikan Injil yang pertama. Nah, Injil yang pertama teman-teman, itu ada waktu kejadian manusia jatuh dalam dosa ini teman-teman. Yuk kita sama-sama baca di Kejadian 3 ayat 15. Ini kejadian setelah Adam dan Hawa memakan buah tersebut, dan Tuhan menampakkan diri ke depan mereka bersama dengan ular ya teman-teman ya. Nah, inilah perkataan Tuhan kepada ular di Kejadian 3 ayat 15. Bunyinya, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya." Jadi antara keturunan ular dan keturunan perempuan ini, yaitu Hawa. Nah, keturunan Hawa akan meremukkan kepalamu, kepala ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah teman-teman, mungkin ayat ini sering terlewat ketika kita lihat kejadian di mana manusia jatuh dalam dosa. Akan tetapi teman-teman tidak boleh melupakan ayat ini.
tahukah teman-teman bahwa ayat ini adalah jalan keluar atau solusi bagi kejatuhan manusia. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan Tuhan seketika itu juga, di saat itu juga langsung memberikan jalan keluar atau solusi, yaitu ini teman-teman. Inilah Injil yang pertama yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa nanti akan ada satu keturunan dari keturunan Hawa yang akan meremukkan kepala iblis, dan iblis juga akan meremukkan tumitnya. Nah, siapakah keturunan perempuan ini teman-teman? Tidak ada lain, yaitu adalah Yesus. Tuhan Yesuslah yang dimaksud dalam ayat ini teman-teman. Tuhan telah menyiapkan jalan keluar jauh ke depan, bahwa nanti akan ada keturunan Hawa, keturunan manusia yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa, yaitu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi teman-teman, dari hal ini kita tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini menggenapi Kejadian 3 ayat 15, proto evangelium. Inilah penggenapannya, yaitu Tuhan lahir di dunia ini. Dan dari sini kita juga tahu teman-teman bahwa begitu besar kasihnya Tuhan buat kita semua. Ya, karena Tuhan memberikan jalan keluar jauh dari kejatuhan kita. Dia sudah memberikan jalan keluar yang begitu sempurna. Nah, jadi hari ini teman-teman kita akan bahas apakah yang kita terima nih teman-teman lewat kelahiran Tuhan Yesus, lewat penggenapan firman ini, yaitu di mana Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Apa sih yang kita terima? Ada 3 hal yang Kak James mau sampaikan teman-teman. Nah, yang pertama yang kita terima adalah jalan keluar dari kejatuhan kita sebagai manusia tentunya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan segera memberi jalan keluar bagi mereka. Meskipun Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, tapi sesungguhnya itu untuk kebaikan mereka juga teman-teman. Bahkan Tuhan juga menyiapkan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Bukan cuma Adam dan Hawa, bahkan seluruh manusia. Bahkan sampai nanti masa depan pun manusia yang belum lahir pun Tuhan sudah berikan jalan keluar untuk menyelamatkan semua manusia, yaitu apa? Tuhan Yesus yang telah lahir di dunia ini, yang telah diutus untuk menyelamatkan manusia. Nah teman-teman, mari kita baca Yohanes 14 ayat 6. Inilah perkataan Yesus yang dimana mengkonfirmasi bahwa Ia adalah jalan keluar bagi kita semua. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus sendiri mengatakan hal demikian, bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup. Hubungan manusia telah rusak. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan manusia telah rusak. Tetapi ada satu jalan di mana kita bisa kembali bertemu dengan Bapa di surga, yaitu dari ayat ini, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. He is the way, teman-teman. Jadi ini yang kita terima pertama kali. Kita harus sadari bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu memberikan jalan keluar dari kejatuhan kita, teman-teman. Kemudian yang kedua, apa yang kita terima dari kelahiran Tuhan Yesus ini? Yang kedua adalah pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ketika Yesus lahir di dunia, teman-teman, itu mengubah cara kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Nah, teman-teman pernah nggak berpikir seperti ini? Mengapa sih di Alkitab itu ada 2 perjanjian? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan apa sih sebenarnya yang memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah teman-teman, memisahkan di sini bukan berarti mereka terpisah secara harafiah ya. Bukan seperti itu maksudnya. Memisahkan di sini berarti ada perbedaan teman-teman. Sekali lagi, mereka bukannya terpisah, tapi hanya ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Teman-teman lihat di Alkitab, itu ada 1 lembar yang memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Apakah itu teman-teman? Yaitu adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan, for your information, di dalam dunia pun
kelahiran Yesus itu diakui loh teman-teman. Teman-teman tahu tahun kita yang kita berlaku saat ini tahun 2021 yang akan menjadi tahun 2022 sebentar lagi, itu pun dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau sebelum Masehi, before Christ, maka setelah Masehi itu adalah after Christ. Ketika Yesus lahir, itulah dibuat tahun 0. Nah, dunia saja sangat mengerti bahwa kelahiran Yesus itu sangatlah berarti, teman-teman. Nah, kita harus juga mengerti bahwa Yesus lahir ini adalah arti yang sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi, kalau zaman dahulu, perjanjian lama teman-teman, itu berbeda sekali dengan perjanjian baru. Nah, saat ini kita hidup di dalam perjanjian mana teman-teman? Tentu kita hidup di dalam perjanjian baru. Karena kita sudah melewati masa Yesus telah lahir di dunia ini. Nah, salah satu contoh aja nih teman-teman, perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam hal ketika manusia berbuat dosa dan memohon ampun kepada Tuhan. Kalau zaman dahulu teman-teman, ketika manusia mau memohon ampun atas dosanya, dia tidak bisa datang dengan tangan kosong, tapi dia harus bawa korban bakaran. Ada yang bawa lembu, domba, kambing, ada yang bawa burung merpati, bahkan banyak hal yang bisa dipersembahkan. Yang penting mereka harus bawa korban bakaran buat Tuhan. Nah, akan tetapi teman-teman, ketika Yesus udah lahir di dunia ini, Yesus mengajarkan apa? Kalau kita buat dosa, kita mohon ampun. Kita berdoa dari hati kita sesungguh-sungguh bahwa kita minta ampun di hadapan Tuhan. Terbukti lewat apa? Terbukti lewat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam doa Bapa kami, salah satu kalimatnya berkata, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Nah teman-teman, pengampunan itu datangnya dari Tuhan. Jadi dari sini kita lihat perbedaan yang luar biasa. Kelahiran Tuhan Yesus dalam dunia ini itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, teman-teman. Otomatis kita semakin mudah. Mudah di sini bukan berarti memperkecil nilainya ya teman-teman ya. Tapi mudah berarti kita memiliki akses yang luar biasa untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena Yesus sudah menjadi jalan di hidup kita. Itu yang kedua teman. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang kita terima dalam kelahiran Tuhan Yesus ini, Kak James dapatkan adalah kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Nah, pernah nggak teman-teman berpikir bagaimana sih kita bisa serupa dengan gambar Allah yang menciptakan dunia ini? Waktu zaman Adam dan Hawa ya. Pernah nggak sih kita berpikir apakah kita punya gambaran seperti Allah sang pencipta itu? Nah, dahulu teman-teman, manusia itu sangat jauh. Maksudnya manusia itu sangat terpisah ya antara manusia dengan Tuhan. Sampai kejadian di Keluaran teman-teman, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan dalam padang gurun. Di dalam Keluaran 20 ayat 18 ini salah satu contoh aja nih bagaimana Tuhan itu di hadapan manusia. Jadi ketika bangsa Israel ada di padang gurun, di dalam Keluaran 20 ayat 18 dikatakan seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat berikutnya, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Nah, zaman itu teman-teman, kalau Tuhan ngomong, Alkitab bilang apa? Itu ada kilat di langit, terus ada guntur menyambar, bahkan ada suara sangkakala berbunyi. Itu kalau Tuhan ngomong, berbicara. Gunung berasap, mengeluarkan asap. Nah itu gambaran Tuhan ketika mau berbicara kepada manusia. Sampai-sampai bangsa Israel bilang, Musa kamu aja yang bicara sama kami, jangan Tuhan yang bicara sama kami. Kalau Tuhan bicara sama kami, kita semua ntar bisa mati. Nah disitulah kita lihat, wow, ternyata zaman perjanjian lama itu Tuhan itu begitu luar biasa, begitu mulia, begitu besar, begitu megah, sehingga manusia itu sangat sulit untuk mendekat kepadanya. Akan tetapi teman-teman, di perjanjian baru, Tuhan yang maha besar itu, dia
menjelma menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Kembali lagi Yohanes 14 ayat 6 katakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ayat berikutnya teman-teman, di ayat yang ke-7 dikatakan apa? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesuslah gambaran Allah yang bisa kita lihat saat ini. Ketika Yesus sudah lahir di dunia ini, kita mulai mengerti, oh ternyata Tuhan seperti ini. Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah kasih. Ternyata Tuhan yang maha besar itu, ternyata Tuhan yang penuh kasih. Yesus katakan, kalau engkau telah mengenal aku, Yesus, kamu juga mengenal Bapakku. Kalau kita teman-teman mengenal Yesus, kita dekat dengan Yesus, kita juga mengenal Tuhan kita yang di surga. Dan Tuhan Yesus perjelas lagi, sekarang ini, bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang ini teman-teman. Hari ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kita melihat Allah Bapa lewat siapa? Lewat Yesus. Jadi teman-teman, kalau Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya, mungkin kita kesulitan. Sebelum ada Yesus kita kesulitan. Bagaimana kita bisa serupa dengan gambar Allah yang begitu megah, yang begitu besar, begitu mulia? Kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi setelah Yesus lahir, kita mengerti ternyata Tuhan ini adalah Yesus yang bisa kita lihat. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia melayani, bagaimana dia bersikap, bersifat, berkarakter. Kita bisa lihat semua lewat cerita di Alkitab teman-teman. Jadi kembali hari ini di poin ketiga ini Kak Jas mau tegaskan bahwa kita bisa mengejar kembali rupa kita yang segambar dengan Allah dengan memfokuskan pandangan kita kepada Yesus teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa mengikuti bagaimana Yesus hidup, bahkan firman yang difirmankannya, kita ikuti, kita lakukan, percayalah teman-teman, kita akan semakin serupa dengan gambar Allah. The Waymaker teman-teman. Tuhan adalah jalan. Tuhan juga memberikan jalan lewat Yesus, supaya kita ingat selalu bahwa Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita semua untuk diselamatkan. Jadi teman-teman, kita nggak boleh lagi patah semangat di dalam dunia ini. Kita tidak boleh khawatir, tapi melainkan kita harus sukacita lewat kabar berita kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Natal ini teman-teman bukan sekedar sukacita, liburan, hari raya, kumpul keluarga, tapi teman-teman harus ingat, inilah dimana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhanlah berita baik bagi kita semua teman-teman. Kita tahu bahwa kita sudah berbeda karena Tuhan telah ada dalam hidup kita. Itu aja teman-teman yang Kak Jas mau sharingkan. Dan mari teman-teman di bulan ini persiapkan diri yang baik-baik untuk memeriahkan kelahiran Tuhan Yesus. Dan yang pastinya teman-teman, kita bawa hidup kita lebih dekat lagi dengannya, karena itulah kado yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kak James akan berdoa buat kita semua. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa kelahiran-Mu di dunia ini begitu berarti, bahkan tidak ternilai Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Lewat kelahiran-Mu kami lebih mengenal Engkau ya Allah. Lewat kelahiran-Mu Tuhan, kami memiliki hubungan yang dipulihkan. Kami diselamatkan. Ada jalan keluar dari kehidupan kami yang hilang, yang jatuh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biar kami ingat selalu kelahiran-Mu ini bukanlah kelahiran yang biasa, tapi ini adalah kabar sukacita, berita yang sangat luar biasa yang harus kami bagikan kepada seluruh dunia. Dan kami simpan dalam hati kami Tuhan, bahwa kami harus hidup bersama dengan-Mu. Karena itulah maksud dan tujuan-Mu menciptakan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Oke teman-teman semua, luar biasa. Jangan lupa teman-teman ikuti terus kegiatan gereja, dan juga nanti kita akan merayakan ibadah Natal bersama gereja GBMKD. Oke teman-teman, see you next week. God bless you.